Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Hanung Sri Hartanto, Penon PNS Kota Pangkal Pinang, dapat menjumpai Bapak Ibu, bertemu dengan Bapak Ibu dalam satu media bersama yang digagas oleh Pembimas Kristen melalui Saat Teduh Penyuluh Sate Penyu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Kanwil Kemenang. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum lebih lanjut, kita akan merenungkan firman Tuhan, mengantarkan kepada setiap kita untuk dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam istirahatnya malam hari ini. Izinkan kita mau bersatu di dalam doa. Kita minta tuntunan daripada Tuhan atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau menyertai sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Dan di mana Tuhan Engkau curahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu. Sebelum kami istirahat, sebelum kami menikmati berkat Tuhan dalam ketenangan hati dan pikiran dan tubuh jiwa raga kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami melalui perenungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh buat saya, kepada kita, dalam program Sate Penyu yang kali kedua saya boleh tampil, adalah firman Tuhan yang tertulis di sana di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi saya mengantarkan kepada kita semuanya membuka bersama-sama dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi. Ini adalah satu firman Tuhan yang senantiasa menguatkan secara pribadi dalam kehidupan saya, dan tentunya saya mau bagikan kepada saudara. Filipi pasal yang kedua, di sini tertuliskan dengan jelas bagaimana surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Pasal yang kedua berkata demikian. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada 4 ayat yang saya mau bagikan kepada saudara sebelum sama-sama kita istirahat. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini jelas disampaikan oleh hambanya Paulus pada saat Paulus ada dalam kondisi yang sedikit tidak baik. Kenapa? Karena pada waktu itu dia ada di penjara, dan di dalam penjara inilah satu perjuangan Paulus bagaimana dia harus menguatkan kepada orang-orang yang pernah dilayani oleh dia. Salah satunya adalah mereka yang tinggal di kota Filipi. Ada satu spesial yang luar biasa di sana, dikatakan bahwa walaupun dalam kondisi dia di penjara, dikekang terikat dalam sebuah aturan, bahkan dibatasi ruang lingkupnya, gerakannya, tapi Paulus tetap eksis dalam arti apa? Menulis suratnya, menyampaikan berita kabar sukacitanya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa keluar dari yang namanya perangkap. Ya, perangkap atau suatu jebakan, ya, atau boleh dikatakan satu ikatan yang namanya kepentingan diri sendiri. Maka tema yang saya boleh ambil dalam firman Tuhan ini, Filipi pasal yang kedua ayat 1, 2, 3, dan 4 ini adalah bagaimana jangan terperangkap dengan yang namanya me,
myself, and I. Ya, 3 kata yang dalam konteks bahasa Inggris saya percaya dan yakin saudara, Bapak Ibu semuanya pasti tahu. Ya, me, myself, and I itu berhubungan dengan apa? Kalau dalam konteks bahasa Indonesia kita disampaikan di sana berhubungan dengan saya dan pribadi saya, kemudian kepentingan saya. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus ini adalah mengingatkan kepada kita semua, saudaraku, bagaimana ayat-ayat yang dituliskan di sana mengingatkan kepada kita bagaimana kita supaya tidak terperangkap dengan saya, pribadi saya, dan kepentingan saya. Karena di luar daripada itu, firman yang ada di dalam sini adalah bagaimana menceritakan tentang kehidupan Paulus yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak terperangkap dengan hal itu. Satu solusi jawaban yang jelas atau yang menjadi sebuah rema buat kita yang jelas. Dikatakan tetap bersatu dengan Kristus dengan mengikut sikap Kristus serta merendahkan diri seperti apa yang Kristus. Ya, sekali lagi saya mau katakan bersatu dengan Kristus dengan mengikut sikap Kristus serta merendahkan diri seperti Kristus. Kenapa hal ini perlu? Karena dalam setiap kehidupan kita banyak sekali persoalan-persoalan yang membuat kita mungkin berpikir, ya, kadangkala manusia daging kita muncul di sana. Kadangkala keinginan-keinginan daging kita muncul di sana. Tetapi satu hal yang luar biasa diingatkan bahwa kita semua ini di dalam Kristus. Ya, bahkan ketika kalimat ini kalau kita terjemahkan, ya minimal ada beberapa poin yang perlu kita pahami, saudaraku. Di antaranya yang pertama, kenapa minimal ayat ini menguatkan kita? Yang pertama karena Kristus akan menguatkan dan menghibur kita, karena Dia mengasihi kita. Betul. Pada saat Paulus ada di dalam penjara, dia terlalu yakin Kristus menghibur dan menguatkan dia. Yang kedua, artinya, saudaraku, dari firman Tuhan ini kita akan menikmati satu persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraan itu artinya apa? Satu hubungan yang luar biasa. Ketika saudara mungkin ada sesuatu hal yang membuat saudara tidak bisa maksimal dalam pelayanan, tapi saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus memampukan kehidupan kita. Roh Kudus yang menyatukan kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain di dalam pelayanan kita. Maka ingatlah bahwa persaudaraan kita di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus yakin dari pernyataan bahwa kita bersatu dengan Kristus, mengikut Kristus, serta merendahkan diri di depan Kristus. Yang ketiga, kita membuat kita untuk saling memperhatikan, saling mengasihi. Apa maksudnya? Menyingkirkan segala cara yang namanya mencintai diri sendiri. Paulus sudah buktikan, dan hari ini diberikan juga kepada saudara dan saya, bagaimana kita selalu harus bersyukur di dalam Dia. Bersama dengan Dia, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Nah, ini adalah satu penguatan yang luar biasa. Sebelum Bapak Ibu istirahat bersama-sama, pastikan hidup kita penuh dengan penyertaan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama-sama yang mengikat kita di dalam dunia ini adalah hal-hal yang bersifat kedagingan. Tetapi kuasa Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berkata, aku menang dari yang namanya me, myself, and I. Saya menang dari itu semua karena Tuhan yang besar itu bersama dengan kita. Sebelum tidur, sebelum istirahat kita malam hari ini, kita merenungkan karya Tuhan yang besar ini. Dan di dalam nama Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya kita semua akan selalu dikuatkan bahwa kita mendapatkan kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita kuat di dalam Dia. Satu hal yang luar biasa, saya mau ngajak setiap kita mau berdoa, menyerahkan setelah hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk firman Tuhan, renungan singkat yang kami boleh dengarkan dan kami boleh merasakan begitu campur tangan Tuhan yang luar biasa menyertai dalam pribadi kami, untuk kami menyangkal diri kami karena ada Kristus di dalamnya, untuk kami selalu kuat di dalam hidup kami karena ada penghiburan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kami di dalam istirahat malam hari ini. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, dimanapun Tuhan kami Engkau tempatkan.
Kami percaya Tuhan, hidup kami berkenan kepada Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.